Hari Rabu, 30 November 2022, di siang hari yang terik di Desa Sumberkalong, Kecamatan Wonosari, suasana tampak tenang. Desa yang terletak di daerah pedesaan ini biasanya sepi dan damai. Namun kali ini terasa lebih hening daripada biasanya. Mahasurya Yudi Widigdia, seorang driver ojek online berusia 33 tahun, duduk di pinggir jalan sambil mengusap keringat yang membasahi dahinya. Yudi, yang sudah seharian bekerja keras, merasa sangat kelelahan. Pesanan penumpang yang biasanya datang cukup banyak, hari ini sangat sepi. Dia telah berkeliling hampir sepanjang hari, tetapi hanya mendapatkan sedikit orderan. Ponselnya sudah lama tidak berbunyi, menandakan bahwa tidak ada orderan baru yang masuk. Memutuskan untuk pulang lebih awal hari ini. Dia merasa sangat letih, dan yang membuatnya semakin semangat untuk pulang adalah memikirkan istrinya yang cantik, Indira Pagaswati, yang sudah menunggunya di rumah. Indira adalah wanita yang selalu bisa membuat Yudi merasa lebih baik, tak peduli seberapa buruk hari yang ia alami. Yudi akhirnya tiba di rumah kontrakannya yang sederhana di Desa Sumberkalong, Kecamatan Wonosari. Rumah kontrakan tersebut tidak terlalu besar, tapi bagi Yudi dan Indira, itulah tempat yang mereka anggap sebagai rumah mereka sendiri. Rumah ini terasa hangat dan nyaman meskipun tidak mewah. Yudi memarkirkan motornya di depan rumah kontrakannya yang sederhana dan, dengan langkah lelah, menuju pintu masuk. Namun, saat ia mendekati pintu, telinganya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Ada suara laki-laki di dalam rumahnya. Suara itu terdengar samar, tapi cukup jelas untuk membuat Yudi merasa curiga. Hati Yudi berdegup kencang. Dia berhenti sejenak dan memusatkan perhatian, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan dalam suasana yang sunyi seperti ini, bunyi itu terasa lebih menonjol. Yudi merasakan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dia perlahan-lahan membuka pintu dengan hati-hati, berusaha membuat sedikit suara mungkin. Begitu pintu terbuka, Yudi melangkah masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam rumah terasa tenang, tetapi Yudi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan perasaan cemas dan curiga yang menggelayuti pikirannya, Yudi perlahan mendekati kamar tidur mereka. Ia menatap ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Hatinya berdegup kencang, dan rasa penasaran serta ketegangan menyelimuti dirinya saat ia melangkah menuju pintu kamar. Dengan hati-hati, Yudi memutar gagang pintu dan membuka pintu kamar secara perlahan. Ketika pintu terbuka, pemandangan di dalam kamar membuatnya terkejut hingga hampir tidak bisa bernapas. Di tempat tidur mereka, Indira, istrinya, sedang berada dalam pelukan seorang pria yang hanya mengenakan celana pendek dan bertelanjang dada. Mereka tampak sangat nyaman dan akrab, seolah-olah tidak menyadari kedatangan Yudi. Pemandangan itu seperti sebuah tamparan keras bagi Yudi. Hatinya terasa seperti dihancurkan dalam sekejap. Ia merasa campur aduk antara kemarahan yang mendalam, rasa sakit yang tajam, dan kebingungan yang melumpuhkan. Keringat dingin mengalir di punggungnya, dan nafsu marahnya meletup dalam sekejap. "Apa ini semua?" teriak Yudi dengan nada marah. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Kata-katanya penuh dengan kekecewaan dan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Indira dan pria itu terkejut, segera berusaha bangkit dari tempat tidur. Indira tampak pucat dan panik, mencoba menutupi dirinya dengan selimut sambil berdiri. "Yudi, aku bisa menjelaskan," kata Indira dengan nada terbata-bata. Pria selingkuhannya tersebut dengan cepat berusaha mengenakan bajunya, tampak sangat canggung dan takut. Ia berusaha mencari jalan keluar, menghindari tatapan tajam Yudi. Namun, Yudi sudah tidak bisa lagi menahan kemarahan dan rasa sakitnya. Dia melangkah lebih dekat, wajahnya merah karena amarah yang membakar. "Jadi, ini semua hanya kebohongan," teriak Yudi. "Selama ini aku bekerja keras dan membayar semua tagihan, dan ini yang aku dapatkan." Indira berusaha mendekati Yudi, tetapi Yudi menarik diri, menjauh darinya. "Yudi, tolong tenanglah. Aku tidak berniat menyakitimu. Aku hanya..." "Cukup," potong Yudi dengan tegas.
Aku tidak ingin mendengar alasan apapun lagi. Kamu telah menghancurkan semua yang aku percayai. Namun, amarah Yudi sudah meluap. Dia melangkah cepat menuju Indira, wajahnya merah padam dan matanya penuh dengan kemarahan. Dalam sekejap, tanpa berpikir panjang, dia mengangkat tangannya dan memukul Indira di wajah. Indira terjatuh ke lantai akibat pukulan itu, menjerit kesakitan dan menutup wajahnya dengan tangan. Dia mengangkat kepala, menatap Yudi dengan tatapan penuh kesedihan dan penyesalan, tapi itu tidak mengurangi kemarahan Yudi. Wajah Indira yang penuh dengan air mata dan bekas pukulan menjadi gambaran betapa mendalamnya luka emosional yang diderita Yudi. Ia mendekati Indira yang masih duduk di lantai, wajahnya penuh dengan kesedihan dan ketakutan. Tanpa pikir panjang, Yudi mengangkat kakinya dan menendang Indira. Tendangan itu mengenai tubuh Indira dengan keras, membuatnya terjatuh ke samping dan menjerit kesakitan. Indira menggulung tubuhnya, mencoba melindungi diri dan mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan oleh tendangan tersebut. Saat Budi, pria selingkuhan Indira, melihat situasi yang semakin memanas dan melihat Indira terluka, kemarahan dan keterkejutan membawanya untuk bertindak. Dia merasa perlu membela Indira dari Yudi, yang tampak tidak bisa lagi mengendalikan kemarahannya. Budi berdiri di ambang pintu kamar, menatap Yudi dengan wajah yang penuh ketegangan. Dengan cepat, ia merogoh tas yang dibawanya dan mengeluarkan pisau lipat yang tersembunyi di dalamnya. Pisau itu berkilat dengan sinar lampu kamar, menambah suasana mencekam di sekeliling mereka. Yudi, dengan mata penuh kemarahan dan detik-detik yang terasa menegangkan, mengejar laki-laki itu ke ruang tengah. Amarah membakar hati Yudi, keinginan untuk membalas dendam menguasai dirinya. Dengan tekad bulat, ia melangkah maju, siap menghantam selingkuhannya yang sudah menghancurkan hidupnya. Namun, sebelum ia sempat menyerang, laki-laki itu tiba-tiba berbalik arah dengan cepat. Dalam sekejap, pisau yang berkilau dalam kegelapan ditusukkan ke arah dada Yudi. Tikaman pisau yang keras dan mendalam menyebabkan Yudi terpental mundur dengan kekuatan yang mengejutkan. Tubuhnya melayang ke belakang, seolah-olah ditendang oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia meluncur beberapa meter, merasakan tanah bergetar di bawahnya, hingga akhirnya jatuh terjerembab di depan pintu kamar mandi. Dengan setiap detik yang berlalu, kesadaran Yudi memudar, dan rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya perlahan-lahan lenyap digantikan oleh rasa dingin yang menyebar. Di ruang yang kini dipenuhi oleh keheningan dan darah, Yudi akhirnya kehilangan pertarungan melawan kematian, menutup mata untuk selamanya dalam keadaan penuh penderitaan dan kesedihan yang mendalam. Dengan wajah dingin dan tenang, Budi memasukkan pisau lipat kembali ke dalam tasnya. Dia tidak menunjukkan rasa penyesalan atau kepedihan, hanya sebuah ketenangan yang menyakitkan. Dia berjalan keluar dari kamar, melewati Indira yang masih duduk di lantai dengan tubuh bergetar, air mata mengalir deras di pipinya. Budi merasa tekanan adrenalin dan kecemasan menguasai dirinya. Dengan wajah dingin dan tanpa menoleh ke belakang, dia membuka pintu depan rumah kontrakan dengan tergesa-gesa. Langkah-langkahnya cepat dan panik, seolah-olah dia berusaha melarikan diri dari kekacauan yang baru saja dia ciptakan. Budi melangkah keluar dari rumah, menutup pintu dengan kasar di belakangnya. Rasa cemas dan ketegangan membawanya ke dalam keadaan yang hampir tak terkontrol, dengan napas yang terengah-engah dan detak jantung yang berdebar kencang. Mengapa terjadi perselingkuhan itu? Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Mahasurya Yudi Widigdia, atau yang sering dipanggil Yudi, adalah seorang pria berusia 33 tahun yang lahir di Surabaya pada 24 Agustus 1989. Ia tinggal di Desa Sumberkalong, RT 21 RW 08, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Yudi menikah dengan Indira Pagaswati, dan mereka dikaruniai 3 anak. Anak pertama mereka masih duduk di bangku SMP, anak kedua di sekolah dasar, dan anak bungsu mereka masih balita. Yudi dan keluarganya sudah 1 tahun tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kolonel Sugiono, Gang Jambu,
RT 10 RW 02, Kelurahan Pademangan, Kota Bondowoso. Mereka hidup layaknya keluarga pada umumnya, tanpa pernah terdengar ada keributan dalam rumah tangga mereka. Sehari-hari, Yudi bekerja sebagai ojek online untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia selalu bersemangat bekerja dari pagi hingga malam demi keluarganya. Yudi dikenal sebagai sosok yang baik, humoris, periang, dan sering bercanda dengan teman-teman sesama ojek online saat menunggu orderan. Dengan kepribadian yang menyenangkan, Yudi memiliki banyak teman. Sementara itu, istrinya, Indira, yang ingin membantu memperbaiki perekonomian keluarga, sempat bekerja di sebuah pabrik kerupuk sekitar Januari 2022. Indira, yang memiliki paras cantik, cukup aktif di media sosial. Terlebih, dengan fitur-fitur canggih yang memungkinkan orang lebih percaya diri menampilkan diri di depan kamera, Indira sering berbagi foto dan video. Dengan lenggak-lenggok tubuhnya dan senyum manis yang memikat, banyak pria yang terpikat oleh pesonanya. Akhirnya, ada seorang pria yang berhasil menarik perhatian Indira, dan tanpa ragu, Indira pun merespons. Dari situlah, komunikasi di antara mereka mulai terjalin. Awalnya, mereka hanya berbincang-bincang biasa melalui chat di akun media sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, ketertarikan satu sama lain mulai tumbuh, dan akhirnya mereka menjalin hubungan terlarang yang berlangsung hampir setahun. Setelah hubungan mereka semakin dalam, Indira mulai berani mengajak pria kenalannya itu datang ke rumah ketika suaminya sedang bekerja. Sejak itu, pria selingkuhan Indira mulai sering berkunjung ke rumah. Mereka sering berkencan di rumah tersebut saat suami Indira sedang bekerja. Karena seringnya pria itu datang, banyak tetangga yang memperhatikan pria tersebut keluar masuk rumah. Salah satu tetangga akhirnya menanyakan kepada Indira siapa sosok pria yang sering berkunjung ketika suaminya pergi bekerja. Indira dengan tenang menjawab bahwa itu adalah kakaknya. Dan tetangga tersebut pun percaya dan tidak pernah menanyakan lagi. Sementara itu, kepada anak-anak Indira, pria ini sering membawakan makanan, terutama buah salak. Karena kebiasaannya membawa salak, anak-anak Indira pun mulai memanggilnya dengan sebutan Om Salak. Anak sulung Yudi yang sudah mulai beranjak remaja sebenarnya merasa curiga dengan gelagat ibunya. Namun, ia memilih untuk diam dan tidak ingin ikut campur dalam urusan ibunya. Sayangnya, sebuah kejadian mengerikan akhirnya merenggut nyawa Yudi, meninggalkan duka mendalam bagi siapapun yang mengenalnya.